Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel dari Sang Guru. Nah, mari bersama-sama pada video kali ini ya, kita mencoba belajar untuk latihan soal numerasi bagi siswa kelas 6 sekolah dasar. Nah, anak-anak dan sobat belajar semua ya, mari pada kesempatan video kali ini ya, kita mencoba untuk belajar memahami untuk latihan soal numerasi ya, digunakan untuk mempersiapkan diri dalam kegiatan asesmen yang akan dilaksanakan di tahun ajaran 2025-2026. Nah, mari kita bahas untuk satu persatu soal yang ada di latihan. Nah, anak-anak bisa mengunduh soal ya di link deskripsi yang ada di video ini. Oke, langsung saja untuk soal nomor 1. Sampah organik ya, ini lebih lama terurai dibandingkan sampah anorganik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Nah, beberapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai. Ya, ini ada beberapa kalimat yang mungkin anak-anak dan sobat belajar semua kebingungan ya. Jadi anak-anak, ini ada apa? Tabelnya yang ini ada deskripsinya ya. Jadi setiap material sampah akan mengalami penguraian. Nah, material sampah dapat berupa sampah organik dan anorganik. Waktu yang diperlukan untuk menguraikan secara sempurna, nah itu disebut sebagai waktu dekomposisi. Nah, jadi dekomposisi itu merupakan waktu penguraian hingga sempurna ya, hingga benar-benar tidak bisa digunakan lagi. Nah, berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah. Nah, gitu ya. Nah, ini kita fokus di popok sekali pakai ya, yang dimana ini popok sekali pakai ini waktunya lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Nah, kulit sintetis ini merupakan kulit bukan asli ya, namun kulit yang dibuat dari bahan buatan. Nah, kita perhatikan dulu untuk tabelnya. Ini ada waktu dekomposisi sampah organik ya. Ada kulit pisang 6 minggu, kulit jeruk 5 bulan, kantong kertas ini 8 minggu dan seterusnya. Nah, ini juga ada waktu ya, diagram dekomposisi untuk sampah anorganik yang tidak bisa terurai ya. Ini ada plastik, ada baja, ada kaleng aluminium dan ada kulit sintetis. Nah, ini kita juga nanti akan fokus ya anak-anak ya, kita akan fokus nanti di kulit sintetis ini anak-anak ya. Ini membutuhkan waktu 500 tahun ya. Ini kita lihat deskripsinya anak-anak ya. Kita lihat deskripsinya, ini ada 500 tahun ya. Ini ada 100, 200, 300 dan 600. Nah, gitu ya. Nah, jadi jika kita lihat dari diagramnya ya, jadi waktu dekomposisi sama plastik ya itu kan 400 tahun ya. Nah, ini plastik ya, ini plastik ini 400 tahun ya. Sedangkan ini untuk kulit sintetis 500 tahun. Nah, jika diketahui ya waktu dekomposisi popok sekali pakai itu lebih lama dari plastik, berarti lebih dari 400. Nah, waktu yang dibutuhkan dekomposisi popok itu akan lebih dari 400 tahun gitu ya. Nah, sedangkan waktu untuk dekomposisi sampah kulit sintetis ini 500 tahun. Nah, jika diketahui waktu dekomposisi popok sekali pakai itu kurang dari kulit sintetis, maka ini kurang dari 500 tahun. Jadi untuk dekomposisi popok ya, berarti popok itu antara 400 tahun hingga 500 tahun. Nah, seperti itu ya. Nah, maka kita tinggal lihat jawabannya saja untuk jawaban A, B, C, D, dan E. Tentunya kita cari angka di antara 400 dan 500. Tentunya A ini salah, B salah, C salah, D ini betul ya, dan E salah. Karena apa? Karena lebih dari 500 tahun gitu.
Nah, jadi untuk nomor 1 maka bisa diambil kesimpulan jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 2. Seorang siswa membaca tabel dan diagram di atas. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A dan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Nah, gitu ya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Nah, jadi gini ya. Ini ada waktu tabel dekomposisi sampah organik ya. Dan ini waktunya kan gitu ya. Nah, kemudian di halaman berikutnya, nah ini ya, ini ada tabelnya ya, tabel A dan tabel B ya. Ini waktu dekomposisi kertas tisu, kantong kertas, kulit jeruk dan sisa apel ya. Ini menunjukkan rentang waktunya ya. Nah, jadi jika kita lihat anak-anak ya, nah, ini tadi kan untuk pertanyaannya ya, kita ulangi lagi. Jadi untuk pertanyaannya itu, seorang siswa itu kan membaca tabel ya, diagram ya, membaca tabel diagram. Nah, ada selisih waktu dekomposisi pada diagram A dan B. Nah, pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Nah, manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Nah, ini ada pilihan jawabannya A, B, C atau D. Nah, gitu ya. Nah, dari tabel yang ada anak-anak ya, diketahui bahwa waktu dekomposisi untuk kertas tisu ya ini ya, ini 5 minggu ya, ini 5 minggu, dan waktu kantong kertas ini 8 minggu. Nah, ini kita tulis dulu ya, ini 5 minggu, ini 8 minggu. Nah, jadi selisih ya, selisihnya ini berarti yang besar kita kurangi kecil ya, maka ini selisihnya untuk diagram A ini adalah 3 ya, karena 8 dikurangi 5 adalah 3 gitu ya. Nah, kemudian untuk dekomposisi kulit jeruk ini 5 minggu. Maaf, 5 bulan ya, ini ya 5 bulan ya, ini diketahui bulan ini. Dan waktu dekomposisi sisa apel ini adalah 2 bulan. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi selisihnya pada diagram B, nah, pada diagram B ini adalah 5 dikurangi 2 anak-anak ya, maka jawabannya adalah 3. Jadi ini selisihnya yang B adalah 3 bulan. Nah, gitu ya, itu selisihnya. Nah, kita tinggal mencari saja. Jadi selisihnya sudah ketemu nih, yang A ini ada 3 minggu, yang B 3 bulan. Jadi jika diperhatikan, 1 unit waktu dekomposisi A itu tidak sama dengan B. Nah, gitu ya. Jadi waktunya ini tidak sama. Nah, seperti itu. Nah, maka dengan demikian koreksi yang benar yang dilakukan oleh guru tersebut adalah jawabannya yakni B anak-anak ya. Perhatikan satuan unit waktu dekomposisi ya. Jadi jawabannya adalah B. Mengapa? Karena ini sama-sama 3 ya. Tetapi yang membedakan ini 3 minggu, tetapi ini 3 bulan. Nah, gitu ya. Itu perbedaannya. Ini mengerjakan untuk soal nomor 2. Nah, sekarang untuk soal nomor 3. Nah, ini tentang penalaran konsep ya, ini ya, konsep pilih setuju atau tidak setuju. Nah, ini kita diminta untuk menuliskan jawabannya nanti ya. Pilih setuju atau tidak setuju. Ini ada waktu dekomposisi ya. Dari sampah organik ada kulit pisang, kulit jeruk, kantong kertas, sisa apel dan kertas tisu ya. Oke, pertanyaannya ya, ini pertanyaannya. Seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batang. Ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Nah, setujukah kamu? Nah, jawabannya seperti itu ya. Pertanyaannya, setujukah kamu? Nah, gitu ya. Jadi jawabannya gini ya anak-anak ya. Yang pertama tentunya setuju ya. Jawabannya adalah setuju ya. Nah, saya setuju dengan saran ibu dengan tidak menggabungkan waktu dekomposisi sampah ya, antara organik dan anorganik dari diagram batang ya. Nah, dikarenakan satuan waktunya adalah berbeda ya. Jika satuan dibuat sama akan terjadi perbedaan diagram.
Nah gitu ya, ini kita lihat diagramnya dari soal nomor 2 ya. Nah ini kan tadi kan adanya perbedaan waktu. Nah jadi ini setuju ya saran dari Bu Guru ya, karena Bu Guru tidak menyarankan hal tersebut. Nah maka jawabannya setuju karena terdapat perbedaan waktu. Jika waktunya dibuat sama maka tabelnya akan berubah. Nah ini ya, ini untuk menjawab soal nomor 3. Coba ini kita ke soal nomor 4 ya. Perhatikan teks berikut ini. Nah ini ada pedagang beras. Nah seorang pemilik toko beras akan membeli beras untuk persediaan barang pada bulan berikutnya. Nah penjualan beras untuk bulan Agustus diperkirakan sama dengan penjualan bulan Juli. Jadi Agustus ini sama dengan Juli ya. Nah sebelum membeli beras, pemilik toko membuat catatan tentang persediaan beras dan beras yang terjual pada bulan Juli yang disajikan dalam bentuk diagram tabel. Ini ya, disajikan ya ini ya. Oke ya. Ini ada jenis-jenisnya ya. Ini ada jenis rojo lele, pandan wangi, beras merah dan seterusnya. Nah, kita diminta untuk jenis beras manakah yang paling banyak terjual. Nah, gitu ya. Nah, jika seperti ini kita perlu membuat catatan terlebih dahulu ya. Ya, ini kita perlu membuat catatan terlebih dahulu ya untuk mengerjakan soal nomor 4. Jadi ini B ini beras ya anaknya ya. Beras IR46 ya, ini terjual. Ya, ini ya terjual ya pada bulan Juli ya. Ini IR46 ya. Terjual ini 180 ya. Ini stoknya ada 400. Tapi terjualnya 180. Nah ini berarti 180 kg. Nah kemudian beras untuk IR42 ini terjual 80 kg. Kemudian pada beras berikutnya, beras rojo lele ya ini terjual 650 kg. Dan pandan wangi ini terjual 380 kg. Dan yang terakhir ini adalah beras merah, ini terjual 70 kg. Ini ya, ini diambil dari data ini ya. Nah ini terjual 70 kg, 380, 650, 80 dan 180. Nah dengan demikian jadi kita melihat tabel ya, maka jenis beras yang paling banyak terjual ya kita lihat saja ya banyak datanya ya, yakni 650 kg. Berarti untuk beras yang banyak terjual adalah beras rojo lele ya namanya. Nah maka yang banyak terjual adalah beras rojo lele untuk menjawab soal nomor 4. Oke ya. Sekarang untuk soal nomor 5 ya. Berdasarkan, nah ini sama ya, ini sama. Berdasarkan banyak beras yang terjual, perbandingan paling sederhana antara beras IR46 dan pandan wangi. Nah, jadi anak-anak ya, karena yang ingin dilihat dari diagram itu adalah IR46 dan pandan wangi. Jadi kita lihat dari diagram penjualannya. Nah seperti itu ya. Nah ini untuk nomor 5. Nah kita perbandingan dulu. Ini berarti perbandingan antara IR46 perbandingan dengan pandan wangi ya. IR46 ini adalah 180 kg berbanding dengan pandan wangi. Pandan wangi adalah 380 kg. Maka bentuk perbandingan yang tepat adalah 180 per 380. Nah gitu ya. Ini kita coret saja nolnya, berarti 18 per 38 ya. Ini masih kita bisa bagi dengan berapa? Dengan 2 anak-anak ya. 18 kita bagi 2, 38 kita bagi 2, maka 18 bagi 2 adalah 9, 38 bagi 2 adalah 19. Jadi bentuk perbandingannya yang tepat ya, ini adalah 9 per 19 ya, atau perbandingannya 9 banding 19.
Nah, demikian anak ya untuk pembahasan ya soal latihan literasi ya untuk mempersiapkan penilaian asesmen tahun ajaran 2025-2026 ya. Semoga 2024-2025 gitu ya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak belajar di rumah. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.